Nyali Didu ternyata kerdil, berjiwa pengecut. Kemarin, Didu seharusnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa. Iya, diperiksa karena bualannya. Ternyata dia tak seberani omongannya. Ia mangkir, alasannya super konyol. Said Didu berdalih bahwa ia tidak menghadiri panggilan tersebut karena patuh pada undang-undang. Menurutnya, Undang-Undang PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jakarta membatasi dirinya untuk pergi ke sana. Alasan Said Didu jelas mengada-ada. Dalam aturan PSBB, tidak ada larangan untuk tidak keluar rumah. Antara Jakarta dan Tangerang, di mana dia tinggal, belum dibeton. Orang Tangerang masih bisa ke Jakarta. Said Didu bisa ke Jakarta bersama dengan 2 pengacara, 1 supir, dan dia sendiri. Bisa 1 mobil yang dia punya, tetapi Said Didu memilih mangkir. Katanya manusia merdeka. Said Didu menamakan dirinya sebagai manusia merdeka. Merdeka dalam pemahaman publik adalah tidak terkekang, bebas berekspresi. Tipikal manusia merdeka adalah berjiwa pemberani, berani karena benar, takut karena salah, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jika Said Didu paham arti manusia merdeka, maka dia harus menerjang badai samudera, melewati 7 bukit, menembus kabut untuk hadir dan menghadapi pemeriksaan aparat. Di sana Didu membeberkan fakta dan data yang sebenarnya. Jika benar berjiwa merdeka, maka Said Didu harus datang ke Bareskrim Polri. Di sana ia membuktikan, menjelaskan dengan semangat merdeka segala kritikan atau omongan yang dia upload di YouTube tentang Luhut tempo hari. Didu dengan naluri merdeka harus yakin seyakin-yakinnya membela diri sendiri bahwa apa yang diutarakan itu bukanlah fitnah tetapi kritikan. Sebagai manusia merdeka, Didu tidak usah takut diperiksa Bareskrim Polri. Tidak perlu mangkir apalagi membuat alasan PSBB. Pun tidak perlu dibela 200 pengacara segala. Tetapi ternyata Didu takut hadir dengan alasan PSBB. Dari alasan konyolnya itu, publik kini bisa memahami karakter Said Didu. Ternyata orang yang gede omongannya, nyalinya kerdil berjiwa penakut. Saking takutnya, ia harus dibela oleh 200 pengacara. Didu yang koar-koar sebagai manusia merdeka itu tidak lebih dari pembual alias asal bunyi. Didu ternyata selama ini hanya menipu publik bahwa dia adalah orang pemberani. Didu terbukti membual hanya demi mendapatkan perhatian dari warganet. Iya, hanya ingin menjadi pahlawan kaumnya. Jelas, mangkirnya Said Didu kemarin menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ia menusuk dirinya sendiri secara konyol. Masyarakat yang sudah menanti laga seru Didu versus Luhut ternyata gagal. Sangat mengecewakan. Penyebabnya adalah Didu. Didu gagal hadir. Ia takut menghadapi aparat. Oleh karena takut, maka Didu melancarkan strategi mengulur waktu. Ia juga unjuk kekuatan dengan mengerahkan 200 pengacara. Artinya, Didu sebetulnya punya udang di balik kerupuk. Ketika ia mengulur waktu untuk unjuk kekuatan, ia tak mau dianggap sebagai manusia lemah di hadapan publik. Ia ingin show of force. Didu saat dituntut minta maaf, ia tidak mau. Ia juga tidak memenuhi panggilan secara hukum kemarin. Ini berarti Didu sudah merasa terpojok untuk sementara waktu. Ia sebetulnya sudah mengangkat bendera putih. Sambil mengulur waktu, Didu mengatur strategi berikutnya. Bisa saja Didu menunggu mediator untuk melakukan rekonsiliasi dengan Luhut. Sebaliknya, Luhut yang memiliki banyak power tidak butuh lagi hal-hal seperti itu, seperti sewa 1000 pengacara. Luhut sudah sangat kuat. Iya, bagi kita, mangkirnya Didu kemarin membuat Luhut di atas angin. Untuk sementara, Luhut memenangi perseteruan. Kita hanya menduga-duga. Apa yang ada dalam hati Luhut saat mendengar Didu mangkir? Mungkin saja Luhut mencibir bibirnya sambil bergumam. Anda Said Didu ternyata pengecut. Nyali Anda tidak sebesar omongan Anda. Kemarin, publik pasti kecewa berat. Laga adu kuat Luhut versus Said Didu ternyata hasilnya wow. Luhut dengan jiwa kesatria hadir di lapangan. Jiwa prajurit khas Kopassus pantang mundur. Namun lawannya ternyata mangkir dengan alasan konyol. Jika demikian, siapa pemenang untuk sementara? Iya, pastilah Luhut.
Walaupun masih awal dan masih jauh dari final, Luhut sudah memenangi psikologi massa. Laga Said Didu versus Luhut ke depan tentu saja masih dinantikan. Bolehlah Said Didu harus benar-benar mempersiapkan diri untuk berlaga, karena menghadapi Luhut memang perlu minum banyak ekstra jos, telur bebek dan jamu kuat. Kalau tidak, Said Didu menatap Luhut bisa terkencing-kencing di celana. Bagaimana menurut Anda?